Kabupaten Nunukan adalah salah satu kabupaten yang terletak di perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia. Tepatnya berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Nunukan terdiri dari 21 kecamatan, di antaranya adalah Kecamatan Lumbis. Dan untuk mencapai daerah tersebut, kita harus menempuh dengan waktu yang berjam-jam dari Kecamatan Nunukan sebagai ibu kota kabupaten dengan menggunakan transportasi jalur laut, sungai, dan darat. Kecamatan Lumbis merupakan kecamatan dengan wilayah terluas kedua di Kabupaten Nunukan, terdiri dari 28 desa setelah pemekaran Kecamatan Lumbis Ogong, dengan total penduduk 6.594 menurut data BPS Sensus Penduduk tahun 2020. Penduduk asli Kecamatan Lumbis yaitu suku Dayak Agabak. Pusat pemerintahannya terletak di Desa Mansalong. Potensi wilayah Kecamatan Lumbis ialah pertanian, perkebunan, dan peternakan. Masyarakat di daerah Kecamatan Lumbis mengenal iloi sebagai makanan pokok mereka. Makanan ini terbuat dari tanaman ubi kayu. Meski termasuk wilayah pedalaman di Kalimantan, tetapi daerah ini memiliki segenap fasilitas umum dan sosial yang bisa dibilang cukup memadai. Ada seorang gadis remaja bernama Helda Yanti. Sapaan akrabnya Helda, berusia 21 tahun. Sehari-harinya mengisi waktunya untuk menjaga adik-adiknya di rumah, dikarenakan kedua orang tuanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bapak Helda bernama Pak Panja. Ia bekerja sebagai pembersih pemakaman. Dan ibunya bernama Ibu Ati. Sehari-harinya bertani sayur untuk dijual. Mina, nanti ini bit mo. Kita ada orang kebun, Itu sayur ini bit mo. puja, ulang pesu, lada. Oh, ngalir ako diunam. Yun. Bit bay. Ngalir ako ano mam, lada. Yang ada aldo mo. Tiga 10.000 ya kok. 10. Yo, harga 10.000 ke. Tam. Sayurmu tak kula po ya. 5.000 ya. Nanti mo kakak. Suang tuh balado mo gitu. Mana ya? Oh, yo, makasih am. Yo. Sayur mo tuh po ya. Lumpuso gitu tak kula. 5.000 ya kan gitu. Oh, ngalap harga 4.000 ya kan. 4.000 ya kan. Asyam. Helda tidak seperti anak-anak lainnya. Dia memiliki keterbatasan, yaitu sedikit lamban dalam berpikir. Dia juga tidak bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik. Helda hanya pernah duduk di bangku sekolah dasar negeri dan itu pun tidak sampai lulus. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi keluarganya. Di sela-sela waktu kosongnya, dia selalu berpikir, bagaimana dia bisa seperti gadis-gadis seumurannya yang bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik dan layak sehingga mampu membantu ekonomi keluarga dan berkontribusi untuk lingkungan sekitarnya. Datang seorang ibu bernama Yuliana atau sapaan akrabnya Bunda Ana melewati depan rumah Helda. Ini ada rencana kursus tata rias di kantor camat yang akan diadakan oleh LKP Ropi Perbatasan. Nah, kalau Hilda mau ikut, ini formulirnya. Helda pun berpikir, siapa tahu ini peluang terbaik dalam hidupnya. Dengan mengikuti program pelatihan itu, bisa mengubah jalan hidup Helda lebih baik lagi. Dengan keyakinan dan kepercayaan diri, serta tekad yang kuat, ia pun mencoba untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan tersebut. Oh iya Hilda, Bunda pamit dulu ya pulang karena sudah sore. Bunda belum masak nih di rumah. Ya. Hati-hati Bu. Oh, iya. Pada saat waktu yang ditentukan, Helda mendaftarkan diri sebagai calon peserta pelatihan tata rias pengantin
Program Kecakapan Wirausaha atau PKW bidang tata rias pengantin dari Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Robi Perbatasan yang berada di Aula Kantor Kecamatan Lumbis. Dia bisa dibantu, Dek? Iya. Mendaftar kah? Iya. Oh iya. Dari tempat inilah, Helda mengikuti kursus dan pelatihan tata rias pengantin Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha di LKP Robi Perbatasan. Perjalanan mengikuti pelatihan ini pun sebenarnya cukup menguras tenaganya, bergeluh dengan isu kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu dan juga perbedaan latar belakang dengan teman-teman yang menuntut Helda untuk segera beradaptasi. Tahapan dalam merias wajah pengantin. Yang pertama, kita melakukan pembersihan dulu. Baru memberikan penyegar sesuai dengan jenis kulit. Yang kedua, memberikan pelembab. Sampai di sini paham? Paham. Bagaimana Helda? Sampai di sini paham? Ya, paham. Paham. Meski begitu, program pelatihan ini menghantarkan Helda pada tahapan bisa melampaui batas yang sempat ia tetapkan pada dirinya. Dengan pembelajaran di Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha atau PKW bidang tata rias pengantin, program yang dikucurkan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Robi Perbatasan, kini akhirnya bisa menghantarkan Helda menjadi seorang gadis yang mandiri dan dapat membantu perekonomian keluarganya meski dalam keterbatasannya. LKP Robi Perbatasan melaksanakan program pendidikan kecakapan wirausaha dengan keterampilan tata rias pengantin. Keterampilan tata rias pengantin ini sangat dibutuhkan di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara Malaysia. Tepatnya di Desa Mansalo, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan. Karena apa? Kondisi wilayah di Kecamatan Lumbis ini adalah kecamatan yang berada di pedalaman Kalimantan. Jika ada hajatan pernikahan, pengusaha di bidang tata rias pengantin didatangkan dari Kecamatan Nunukan, ibu kota Kabupaten Nunukan, dengan jarak yang sangat jauh menggunakan transportasi jalur laut, sungai, dan darat, dengan waktu perjalanan selama 8 jam. Dengan biaya yang dikeluarkan sangat mahal, maka dengan adanya program pendidikan kecakapan wirausaha di bidang tata rias pengantin dapat membantu masyarakat di daerah ini. Serta peserta didik besar peluang untuk berwirausaha di bidang tata rias. Adapun bentuk kemitraan di dalam pendidikan kewirausahaan pada program ini, alhamdulillah kita banyak disupport oleh teman-teman UMKM seperti Stani Wedding Organizer, Ocak Salon and Bridal Cosmetic, Bank BRI, dan Koperasi Bambangan Raya. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, pemerintah Kabupaten Nunukan dalam hal ini Kecamatan Lumbis dan organisasi tim penggerak PKK Kecamatan Lumbis dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan ini di Kecamatan Lumbis. Dalam proses pembelajaran program pendidikan kecakapan wirausaha dengan keterampilan tata rias pengantin selama 150 jam pembelajaran, satu harinya selama 4 jam pembelajaran, dan kurang waktu 2 bulan pelaksanaan yang terdiri dari teori, selebihnya adalah praktek tugas. Bentuk kewirausahaan yang kami adakan saat ini yaitu dengan mengundang para praktisi dan pengusaha sukses sesuai dengan bidangnya di owner tata rias pengantin untuk pendampingan di dalam merintis usaha para didik.
Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya salah satu peserta didik dari LKP Robi Perbatasan. Kesan kami selama mengikuti pelatihan dari awal hingga akhir, banyak pelajaran yang kami dapatkan dari kakak-kakak. Mulai dari cara pembentukan alis, lalu pemakaian foundation yang benar, lalu menentukan eyeshadow yang tepat sesuai dengan wajah klien. Terima kasih atas ilmunya kepada instruktur sehingga kami bisa untuk make up. Dan sebelumnya kami tidak bisa, akhirnya kami bisa. Terima kasih banyak atas bantuannya dari Direktorat Kursus dan Pelatihan melalui program PKW tahun 2023. Telah menyelenggarakan program pendidikan kecakapan kewirausahaan. Program ini sangat membantu saya, terutama bagi saya ibu rumah tangga. Ya, dengan bantuan rintisan usaha ini, saya dapat berwirausaha di bidang tata rias, pengantin, sehingga keekonomian keluarga saya meningkat. PKW Jaya, PKW sukses. Salam hangat dari kami anak Bumbit. Terima kasih. Saya Ahmad, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, sangat mendukung sekali apa yang sudah diprogramkan oleh Kementerian melalui LKP Robi Perbatasan. Mengapa? Karena di wilayah perbatasan, ini masyarakat kita banyak tentunya yang dari Malaysia, yang notabene kembali ke Nunukan, dan mereka perlu adanya sebuah keterampilan atau kemampuan kecakapan hidupnya. Itu bagaimana bisa memberikan kesempatan kepada para peserta yang sudah dilatih melalui LKP tadi untuk bisa membuka usaha-usaha kecil-kecilan secara mandiri. LKP Robi Perbatasan mengawal SDM di wilayah perbatasan. Terus maju untuk Indonesia maju.